lagi di podcast Kembang Subuh. Oke, jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Dia adalah salah satu petobat baru, dan kita akan mendengar bagaimana perjalanan kehidupannya sehingga dia boleh bisa bertobat dan mengenal Kristus. Oke, langsung saja, bisa perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Via, bisa dipanggil Kay. Saya dari Batam ya. Saya baru 3 tahunan lah kenal Tuhan ya. Oke, jadi namanya Kay dari Batam ya? Iya. Oke, bisa diceritakan sedikit bagaimana Kay bisa mengalami perubahan pikiran dan juga perubahan hati, dulu arah hidupnya seperti apa sebelum mengenal Kristus? Ya, jadi dulu sebelum saya mengenal Tuhan, bahkan menerima Tuhan dalam hidup saya adalah seorang istri yang hidupnya tak terarah. Saya memiliki agama tapi saya merasa hampa dalam hidup saya. Sampai di satu titik saya ketemu atau berjumpa dengan orang percaya yang benar-benar hidup seperti orang Kristen, seperti Kristus, bukan label saja begitu. Jadi hidup saya terberkati. Ya, saya diberkati oleh orang yang percaya kepada Yesus sebelumnya, begitu. Oh, jadi begitu ya? Iya. Keren banget sih. Oke, jadi sebelum sampai ke titik itu, kira-kira dari siapa Kay bisa mendapatkan informasi tentang Kristus, tentang Yesus? Awal-awal saya tidak mengerti ya itu informasi tentang Yesus atau apapun ajaran yang mereka bawa, karena di sana nggak ada yang namanya penginjilan, sama sekali nggak ada. Yang ada saya melihat hidupnya yang bisa memanusiakan manusia, itu yang saya lihat. Nah, dari situlah saya tertarik, rasa tertarik itu membawa saya kenal dengan Yesus gitu. Dari kakak nggak mau tanya? Ya, Oh, habis jadi Kay melihat dari kehidupan orang Kristen. Iya, betul sekali. Jadi bukan karena diinjili secara langsung. Nggak ada. Mau terima Yesus enggak? Nggak ada. Jadi nggak ada orang itu menginjili, nggak ada. Dia cuma hidup berdasarkan kehidupannya. Dia menghidupi firman dalam hidupnya begitu. Dan untuk kenapa saya bisa menerima Yesus ya, karena ada Roh Kudus ya mungkin yang Tuhan telah hadirkan dalam diri saya ketika saya membuka hati begitu untuk menerima Dia. Oke, apa sih yang membuat ketertarikan besar sampai bisa punya kesadaran, wah ternyata ada yang berbeda dari kekristenan? Apa yang dilihat? Satu hal pengajaran Kristen yang sangat menarik bagi saya dari dulu sampai sekarang yang gak ada di agama saya sebelumnya, yaitu kasihilah orang yang tidak mengasihimu begitu. Berbuat baiklah kepada mereka. Itu firman yang kayak tak gitu loh. Mungkin saya nggak ngerti itu firman. Dulu saya ngertinya itu kata-kata mutiara. Serius. Dulu saya nggak mengerti itu firman Tuhan. Saya taunya itu kata-kata mutiara yang wow, luar biasa ya. Begitu. Nah, kita lanjut ya Kak Pia, pertanyaan selanjutnya. Adakah kesadaran dari Kak Pia setelah bertobat? Apakah Kak Pia mengalami kesadaran akan dosa hingga Kak Pia merasa ada penyesalan telah melakukan dosa tersebut setelah Kak Pia bertobat? Kalau untuk setelah bertobat ya ada penyesalan gitu loh. Tapi kalau untuk awal-awal itu saya nggak ngerti dosa seperti apa ya, sama yang seperti Pak David jelaskan kita di jam sebelumnya itu kan. Ya aku juga buta, mana ada dosa kan, kami kalau lahir itu doktrin kami ajarkan ketika engkau baru dilahirkan itu kau seperti kertas kosong gitu, masih suci walaupun orang tuamu yang buat dosa. Nggak ada diajarkan dosa keturunan begitu ya. Awal-awalnya juga rincu tentang pertanyaan seperti ini ya kan. Tapi setelah menerima Tuhan baru saya sadar begitu. Apa dosa saya, seperti apa dosa saya, kenapa saya berdosa. Nah itu kan seiring berjalannya penerimaan kita terhadap Tuhan, kita akan pelajari itu. Apa yang menjadi titik balik dari kakak untuk berbalik dari dosa tersebut hingga memutuskan untuk bertobat dan tidak melakukan dosa lagi? Pengorbanan di kayu salib.
nggak tahu diri saya kalau saya udah tahu, tapi saya masih melakukan itu. Ketika saya sudah tahu ada satu sosok, satu pribadi yang rela mati buat saya, ketika saya sudah tahu kebenaran itu, saya masih saja hidup dalam kehidupan lama saya. Orang-orang yang nggak tahu diri itu. Jadi itulah jadi titik tolak kenapa saya itu mau hidup dalam Kristus sampai saat ini. Gitu. Oke, selanjutnya setelah Kay menyadari akan keberdosaan Kak Kay, apakah Kak Kay itu tergerak untuk dibaptis dan tahu dari mana dibaptis, dari orang lain kah? Seperti itu. Dan siapa aja yang menjadi saksi? Ya, kenapa saya tergerak hatinya untuk saya dibaptis ya, menjadi seorang pengikut Kristus, itu bukan waktu yang sebentar ya. Jenjang dari tahun 2018 saya mulai cari tahu tentang Yesus, sampai 2022 saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Kenapa? Apa dorongan saya untuk saya dibaptis? Ya memang ada satu titik yang dimana saya itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat begitu. Ketika saya tahajud, nah di situ saya mulai ya bisa dibilang saya menantang Tuhan. Kalau benar itu Tuhan akan kasih jalan, dalam artian besok ada yang bilang saya mau dibaptis begitu. Tapi kalau saya salah waktu saya kayak gitu, kalau saya salah kasih saya penyakit yang sampai mati lah begitu istilahnya. Nah besok paginya dengan saya juga kayak gimana ya, kayak takjub gitu loh. Pagi-pagi jam 7 ada Pak Widodo, saya nggak kenal dia, saya nggak pernah ikut ibadah mereka, bahkan tempat saya nggak ada gereja kan, cuman saya intip-intip aja mereka ibadah rumah tangga begitu. Nah dia tanya, kalau kamu mau dibaptis bilang saja sama kami biar kami bantu kamu begitu. Nah saya di situ takjub loh, oh kenapa saya bisa dibaptis ya, karena ketakjuban saya terhadap Tuhan begitu loh. Wah itu luar biasa sekali. Dan ketika saya memutuskan untuk dibaptis di situ bukan karena orang lain, bukan karena saya disuruh-suruh dapat pekerjaan dan yang lain sebagainya, tapi benar-benar itu dorongan apa ya, ilahi dari hati ya, dari hati yang betul-betul tulus sekali. Sebelum itu juga saya sudah pikirkan nanti konsekuensinya apa, dari keluarga, dari sosial kampung begitu kan, pasti ada. Dan dorongan dari Roh Kudus itu benar-benar kuat sekali ketika kita punya kerinduan untuk Dia. Siapa saja yang menyaksikan saya ketika saya dibaptis itu tidak ramai, cuman sekitar ada 4 orang. Ada pendeta, gembala, ibu istrinya pendeta ya, baru 1 orang itu bos yang saya kenal Tuhan lewat dia begitu. Cuman itu saja sih. Sekarang menurut Kak Fia bagaimana sih peran Roh Kudus dalam kisah pertobatan Kak Fia? Ya, peran Roh Kudus ya dalam kisah pertobatan aku itu dia menginsafkan aku. Ya kadang dalam pertobatan juga kan, di waktu kita cinta Tuhan, cinta mula-mula itu kadang nggak semuanya tentang kayak iya. Terkadang ada hal-hal yang bertentangan dengan logika kita. Contoh seperti apa ya, sederhananya begini, Tuhan kok mati? Masa iya nyembah orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri begitu. Nah pemikiran-pemikiran seperti itulah yang membuat kita kadang goyah ya. Tapi Roh Kudus itu berperan untuk dia kayak apa ya, memulihkan pikiran, bisa mengerti nggak? Menguatkan ya? Iya, nggak gini loh gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar lewat penjelasan dari Yabes, jadi dia gini nggak akan mempan, nggak akan masuk dengan logika kita manusia ini. Serius. Tapi memang Roh Kudus itu berperan untuk dia melembutkan hati kita, gitu, hati Kak Fia, gitu. Begitu sih Bang. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari kesaksian Kak Fia ya, bahwa begitu besar peran Roh Kudus atas setiap pribadi seseorang. Iya, Kak Fia, selanjutnya pertanyaannya adalah apakah pertobatan yang Kak Fia alami ini terjadi 180 derajat, perubahannya langsung berubah, atau itu berkelanjutan, jadi setiap hari bertumbuh sedikit demi sedikit? Ya, jadi
pertobatan yang saya alami itu bukan seperti membalik telapak tangan ya. Dari yang begini ya, dari yang hitam begini, dari yang tidak baik. Emang ya. hitam itu? Iya, nggak langsung putih begini. Ya, Ini tetap hitam. iya tetap hitam tapi di telapak tangan ya. Iya, jadi pertobatan yang saya alami secara pribadi itu nggak instan begitu saja. Jadi ada setiap harinya itu ada proses bertumbuh. Ya, nggak langsung ketika saya terima Yesus dibaptiskan, diselam ya, angkat diselam, besok langsung saya jadi orang yang paling holy, yang paling suci kayak Malaikat ya? jadi malaikat subuh seperti nama kelompok kita. Ya Kak Pia, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mengenai pertobatan Kak Pia, adakah buah nyata dari pertobatan tersebut? Nah, dari perubahan sikap mungkin ataupun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan juga apakah Kak Pia memberitakan pertobatan ini sebagai kesaksian kepada banyak orang? Iya, secara keubahan hidup saya sangat-sangat diubahkan ya. Diubahkan seperti yang dulunya saya khawatir ketika saya terima Tuhan. Kekhawatiran itu ndak lagi menguasai diri saya. Jadi saya yang berkuasa atas apa yang terjadi gitu. Keren ya? Iya, sangat. Bukan saya yang keren, tapi Tuhan itu yang keren. Wow. Yes, amin. Iya. Amin. Nah, kalau untuk memberitakannya kepada orang lain lagi, itu motivasi terbesar saya, gitu. Karena ketika saya diubahkan, saya nggak mau ya bahasa rohaninya ya, bahasa yang seringkali teologis lah kita bilang ya. Saya nggak mau keselamatan itu cuman saya yang terima gitu. Saya nggak mau keselamatan itu cuman untuk saya nikmati sendiri. Ya. Tapi bagaimana saya dari hidup saya yang diubahkan oleh Tuhan, saya mau orang lain yang mungkin di luar sana yang membutuhkan itu juga ikut kenal Tuhan. Yes, amin. Jadi penting sekali bagi saya pribadi ketika saya dimenangkan, saya harus memenangkan lagi orang di luar sana. Yes. Tapi Ya, tadi terima potong kasih aja. Pak Kak Pia buat Makasih, Kak Pia. Iya, iya. kesaksiannya pada siang hari ini, dan saksikan lagi selanjutnya video-video kami teman-teman bersama dengan saya Christina Delsia. Saya Kak Kay. Saya Wando Yabes.